Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik saja ya. PKL-nya juga lancar, tidak ada kendala sedikit pun. Sekarang ketemu dengan saya di pembahasan pada pelajaran produk kreatif kewirausahaan pada KD menganalisis peluang usaha, produk, barang atau jasa. Itu kalian akan menganalisis mengenai peluang di mana kalian akan membuat sebuah usaha agar agar baik dan lancar dan sampai sesuai dengan tujuan kalian. Oke, indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama memahami analisis SWOT, yang kedua menerapkan metode analisis peluang usaha secara sederhana, yang ketiga menganalisis peluang usaha dari suatu produk, barang atau jasa. Nah, itu indikator pencapaian kompetensinya. Nah, IPK yang pertama adalah kita akan membahas mengenai memahami analisis SWOT, di mana tujuan pembelajarannya di mana kalian dapat memahami analisis SWOT dengan baik. Itu tujuan pembelajarannya. Apa sih analisis SWOT? Nah, itu nanti kita akan bahas pada materi ini. Oke. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu ya analisis SWOT. Ya, pengertiannya adalah bahwa analisis SWOT itu suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, ya, baik tujuan jangka pendek atau tujuan jangka panjang. Ya. Kalian pasti tahu ya, di mana sebuah usaha itu pasti mempunyai tujuan yang baik ya. Tujuannya apa? Atau kita bisa memperoleh laba yang banyak, atau mungkin kita mempunyai cabang di mana-mana, atau juga kita mempunyai relasi-relasi yang banyak dengan pelanggan yang super banyak ya, sehingga kalian bisa memperbesar sebuah usaha kalian. Nah, salah satu tujuan yang kita atau yang sering kita inginkan yaitu seperti kita memperoleh cabang yang sangat banyak ya. Ini ada cabangnya banyak sekali ini. Kalian sebuah usaha, punya usaha toko, punya cabang yang sangat banyak sekali. Dia punya cabang-cabangnya sangat produktif sehingga kalian bisa memperoleh pemasukan atau laba yang sangat maksimal. Nah, itu. Jangan sampai kalian mempunyai tujuan yang baik tapi tiba-tiba akan mengalami seperti ini. Nah, mengalami kebangkrutan. Ya. Oke. Nah, di mana tujuan analisis SWOT itu tujuan analisis SWOT itu metode analisis SWOT memiliki tujuan untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi dan bukan merupakan alat analisis yang dapat memberikan solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi ya. Jadi analisis SWOT itu akan mengetahui bagaimana sih ya kalian akan membuat usaha untuk mengatasi berbagai macam persaingan, atau mungkin sebelum buka usaha kalian punya peluang seperti apa ya untuk bisa membuka sebuah usaha. Itu analisis SWOT ya tujuannya. Analisis SWOT itu ya atau kepanjangan atau melibatkan 4 unsur utama, yaitu yang pertama adalah strength. Strength itu adalah kekuatan ya. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Yang ketiga opportunity. Ya, opportunity itu adalah peluang ya, yang kalian pernah atau sering saya jelaskan peluang itu apa ya. Dimana semua usaha itu pasti harus melihat peluang. Kalau kita melihat peluang, otomatis kita akan memperoleh tujuan ataupun hasil yang maksimal. Nah, tidak asal buat sebuah usaha itu akan memiliki resiko yang sangat besar. Yang keempat adalah threat. Threat itu adalah ancaman. Itu ancaman. Nanti saya jelaskan apa sih ya strength, weakness, opportunities atau threat ya. Yang keempat itu. Nah, itu
adalah analisis SWOT. Oke, kita buang semuanya. Wah, ini bandel sekali nih, nggak bisa keluar nih. Saya, waduh, alot sekali nih. Ya, oke, hapus semua ya. Nah, saya jelaskan mengenai kekuatan atau strength. Wah, strength ya, kekuatan. Adalah analisis terhadap unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu oleh perusahaan. Dimana kalian sebelum buat usaha itu kekuatannya apa ya? Nah, mengenai kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan seperti dari teknologi, kualitas dan lain-lain itu kekuatannya. Jadi tidak asal-asalan kalian buat tapi tanpa kekuatan, cuma hasilnya nanti akan lemah semua, itu tidak baik ya. Itu adalah kekuatan. Contoh dari kekuatan misalnya dari segi kualitas. Contohnya apa kekuatan dari produk kalian? Misalnya kalian buat produk apa? Bakso ya, misalnya produk bakso. Kuatannya apa? Bakso itu buatan saya rasanya itu enak, lain daripada yang lain, punya rasa yang berbeda. Atau mempunyai bentuk yang lain, itu kekuatannya, sehingga para konsumen pasti akan tertarik terhadap produk kalian. Itulah. Atau dari segi teknologi juga banyak ya. Teknologi misalnya kalian itu dalam buat sesuatu itu canggih sekali. Canggih dari segi teknologi, misalnya mempunyai spot wifi. Itu yang sangat digandrungi sama anak-anak ya. Sehingga makan bakso sekalian main game, itu kan lebih unik lagi gitu. Nah, selanjutnya adalah kelemahan atau weakness. Itu analisis terhadap unsur kelemahan. Jadi setelah kita mengetahui kekuatan, kita cari kelemahannya apa, dimana kita mengetahui bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut. Nah, kelemahan itu, untuk menganalisis kelemahan bisa melakukan perbandingan dengan pesaing seperti apa yang dimiliki perusahaan lain tetapi tidak dimiliki perusahaan Anda. Itu kelemahan kalian, itu bisa untuk diperbaiki ya. Itu untuk bisa diperbaiki ya. Contoh kalian tadi buat usaha bakso, tapi kelemahannya apa? Kalau di tempat kalian ada mie ayam, kalian belum ada, maka kalian perbaikilah untuk menyaingi para pesaing-saing yang ada di sekitar usaha Anda ya, usaha kalian. Itu ada misalnya dikasih mie ayam lah biar sama atau biar lebih baik dari yang lain. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang ya. Itu analisis terhadap unsur peluang. Unsur peluang biasanya dibuat pada saat awal membangun bisnis. Ya, itu peluang kemarin atau materi yang kemarin kalian sudah paham ya. Saya sudah menjelaskan berbagai macam ya peluang, seperti apa sih peluang ya. Itu unsur peluang termasuk daftar apa saja yang memungkinkan bisnis mampu bertahan ya, atau diterima di masyarakat. Contohnya yang seperti saya bilang, di masyarakat sini itu kesukaannya apa? Di sini orang-orangnya itu lebih suka, kita kasih sampel saja ya, kasih sampel saja itu, di sini lebih suka pakai hijab karena Islami ya di sini ya. Maka itulah peluang kalian untuk membuka usaha gerai-gerai ya, atau outlet penjualan hijab. Itu pasti akan ramai karena di sini adalah lingkungan santri misalnya. Itu kebutuhan hijab yang sangat banyak. Dibanding kalian membuka usaha hijab di mana di situ banyak orang-orang yang non muslim ya, itu nggak bakalan laku gitu. Nah, itu peluang yang sederhana. Masih banyak peluang-peluang yang lain. Yang keempat adalah ancaman. Setiap usaha pasti punya ancaman ya, pasti punya ancaman ya. Dimana ancaman itu analisis terhadap unsur ancaman untuk menentukan apakah bisnis dapat bertahan atau tidaknya di masa depan. Nah, itu ancaman banyak sekali. Contoh ancaman itu ada pesaing ya, itu juga ancaman itu. Dan juga selain pesaing, jangka waktu minat pelanggan atau konsumen. Contoh itu ada yang kalian sering makan itu lok-lok ya. Lok-lok itu kan ada jangka waktunya, tidak selamanya orang itu
pengen log itu enggak, pasti ada jangka waktunya, musiman istilahnya. Kalau musiman ya otomatis kedepannya pasti akan berkurang konsumennya, maka kalian perlu adanya inovasi-inovasi baru untuk membuat usaha yang lebih baik. Itu ya, itu dari penjelasan mengenai analisis SWOT. Untuk selanjutnya nanti bagaimana cara membuat analisis SWOT, nanti kita bahas ya ke pertemuan berikutnya. Ini adalah pertemuan singkat ya. Sekiranya segitu aja dari saya. Nanti ada tugas ya di classroom, kalian lihat itu ada beberapa soal yang perlu kalian kerjakan dan itu harus dikumpulkan atau di-upload di Classroom, Google Classroom. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selalu sehat buat kalian dan selalu semangat untuk menjalankan PKL ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.